Negara menyisihkan ratusan triliun rupiah setiap tahun, uang rakyat, uang pajak, uang yang seharusnya menumbuhkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat. Tujuannya satu, menghapus gizi buruk dan memastikan setiap anak mendapat asupan terbaik. Lembaga yang ditunjuk memegang amanah ini adalah Badan Gizi Nasional, BGN. Tapi di balik janji manis, makan bergizi gratis, tersembunyi sisi gelap yang memalukan, korupsi terstruktur yang merampas masa depan anak bangsa. Penyelidikan membongkar fakta mengejutkan. Modusnya rapi, sistematis, dan dilakukan dari puncak pimpinan hingga ke tingkat pelaksana. Pertama, penggelembungan harga yang gila-gilaan. Pengadaan motor listrik, tablet, TV, hingga perangkat lunak dibayar hingga 4-5 kali lipat dari harga pasar. Untuk satu paket saja, selisihnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah yang langsung dikantongi oknum. Kedua, jaringan yayasan boneka. Dana triliunan rupiah dialirkan ke organisasi yang dikelola keluarga, teman dekat, atau sekutu pejabat, ditunjuk langsung tanpa lelang, tanpa persaingan yang adil. Di setiap tahap, uang dipotong. Mulai dari pusat, sampai ke dapur pelayanan, nilainya makin menipis. Ketiga, pengurang kualitas pangan. Sisa anggaran yang sedikit itu pun sering dipaksa membeli bahan makanan murah, kadaluarsa, atau kurang gizi. Anak-anak di pelosok negeri akhirnya makan jauh di bawah standar yang dijanjikan, padahal negara sudah membayar penuh. Sejauh ini kerugian negara yang tercatat sudah menembus 1,2 triliun rupiah lebih, angka yang masih akan bertambah seiring mendalamnya penyelidikan. Uang sebanyak itu bisa membangun ribuan ruang kelas, membeli alat kesehatan lengkap, atau memberi makan jutaan anak selama bertahun-tahun. Tapi dampak terberat bukan hanya uang yang hilang. Korupsi ini mencederai masa depan. Anak yang seharusnya tumbuh cerdas jadi terhambat kecerdasannya, anak yang seharusnya sehat jadi mudah sakit, dan harapan keluarga miskin tercabik habis. Program penyelamat hidup berubah menjadi sarang pencurian. Ini bukan sekadar pelanggaran aturan, ini adalah pengkhianatan terhadap anak bangsa. Kini, pucuk pimpinan tertinggi BGN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tapi pertanyaan besar tetap ada. Berapa banyak lagi program sosial yang ternyata rusak dikorupsi? Kapan kita berhenti membiarkan segelintir orang kaya di atas penderitaan jutaan orang? Ingat satu hal, korupsi di gizi anak bukan kejahatan biasa. Ia merampas potensi bangsa 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Mari awasi, tuntut keadilan, dan pastikan amanah negara benar-benar sampai ke perut anak-anak kita, bukan ke kantong para pencuri amanah. Dari kami, untuk Indonesia yang lebih jujur dan lebih sehat. Sampai jumpa di laporan selanjutnya.